jenis membaca menurut Tarigan ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara pembaca waktu melakukan kegiatan membaca. Maka dapat dibagi menjadi dua, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Yang pertama, membaca nyaring atau bersuara. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap atau memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang dalam dalman. Membaca bersuara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pembaca bersama-sama dengan pendengar untuk menangkap informasi dari suatu teks bacaan. Dalam hal ini menurut Tarigan, bahwa hal pertama yang dituntut kepada pembaca yaitu untuk memahami makna serta perasaan yang terkandung dalam suatu bacaan yang telah dibaca. Selanjutnya, membaca senyap atau dalam hati. Membaca senyap atau dalam hati adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati. Kecepatan mata dalam membaca 3 kata per detik. Menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati dan dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan itu. Menurut Tarigan, yang dikutip dari buku Keterampilan Membaca karangan Dalman, dalam membaca senyap, pembaca hanya mempergunakan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Latihan-latihan pada membaca senyap haruslah dimulai sejak dini. Sehubungan membaca dalam hati menurut Tarigan dan Haras, berpendapat bahwa dilihat dari cakupan bahan bacaan yang dibaca, secara garis besar kita dapat membedakan atas 2 jenis kegiatan membaca, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif meliputi 3 jenis membaca, yaitu 1. Membaca survei. Membaca survei adalah sejenis kegiatan membaca dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum, ihwal isi, serta ruang lingkup dari bahan bacaan yang hendak dibaca. Oleh karena itu, dalam prakteknya pembaca hanya sekedar melihat atau menelaah bagian bacaan yang dianggap penting saja. Selanjutnya, membaca sekilas. Membaca sekilas atau membaca skimming adalah sejenis membaca yang membuat mata bergerak dengan cepat, melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat, menurut Tarigan. Selanjutnya, menurut Sudarsono, mendefinisikan skimming sebagai keterampilan membaca yang diatur secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang efisien. Yang ketiga, membaca dangkal. Membaca dangkal pada dasarnya merupakan kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal atau tidak terlalu mendalam dari bahan bacaan yang dibaca. Membaca jenis ini biasanya dilakukan bila pembaca bermaksud untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan. Ada membaca intensif. Membaca intensif dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada membaca teliti. Membaca teliti ini memiliki tujuan untuk memahami secara detail gagasan yang terdapat dalam teks bacaan untuk melihat organisasi penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh si penulis. Pembaca dalam hal ini selain dituntut untuk dapat mengenal dan menghubungkan kaitan antara gagasan yang ada, baik yang terdapat dalam kalimat maupun dalam sebuah paragraf. Yang kedua ada membaca pemahaman. Membaca pemahaman menurut Tarigan adalah sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, serta pola-pola fiksi. Yang ketiga ada membaca kritis. Membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tegang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis dan bukan hanya mencari kesalahan. Yang keempat ada membaca ide. Membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Menurut Tarigan, membaca ide merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari jawaban atau pertanyaan dari suatu bacaan. Pertanyaan yang pertama adalah mengapa hal itu
itu merupakan judul atau topik yang baik. Yang kedua, masalah apa saja yang dikupas atau dibentangkan dalam bacaan tersebut. Dan ketiga, hal-hal apa yang dipelajari dan dilakukan oleh sang tokoh. Yang kelima ada membaca bahasa asing. Membaca bahasa asing pada tataran yang lebih rendah umumnya bertujuan untuk memperbesar daya kata serta mengembangkan kosakata. Dan dalam tataran yang lebih luas tentu saja bertujuan untuk mencapai kefasihan. Selanjutnya ada membaca sastra. Membaca sastra merupakan kegiatan membaca karya sastra baik dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun dalam hubungannya dengan kepentingan situasi dan kepentingan pengkajian. Selain membaca ekstensif dan intensif, ada jenis membaca lain yaitu membaca literal dan membaca kreatif. Membaca literal merupakan kegiatan membaca sebatas mengenal dan menangkap arti yang tertera secara tersurat. Artinya, pembaca hanya berusaha menangkap informasi yang terletak secara literal dalam bacaan dan tidak berusaha menangkap makna yang lebih dalam lagi, yakni makna yang tersirat dalam sebuah bacaan. Selanjutnya ada membaca kreatif. Membaca kreatif merupakan proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan yang baru yang terdapat dalam bacaan lewat jalan mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya yang pernah dipaparkan. Dalam proses membaca kreatif, pembaca dituntut untuk memahami ide-ide yang dikemukakan oleh penulis, kemudian membandingkannya dengan ide-ide yang sejenis yang mungkin saja berbeda-beda, baik berupa petunjuk, aturan, atau kiat-kiat tertentu. Selain itu, kemampuan membaca kreatif merupakan kegiatan tertinggi dari kemampuan membaca seseorang. Menurut Haras, pembaca dapat dikatakan kreatif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan membaca tidak berhenti sampai dasar saat menutup buku. Yang kedua, mampu menerapkan hasil untuk kepentingan hidup sehari-hari. Yang ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Yang keempat, hasil membaca berlaku sepanjang masa. Yang kelima, mampu menilai secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan tersebut. Dan yang keenam, mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil bacaan yang telah dibaca. Proses pertama adalah proses mata terangsang oleh bacaan atau mata mencari rangsangan yang berbentuk tulisan. Proses kedua adalah saat yang ada di mata menerima rangsangan melalui mata. Syarat menyampaikan rangsangan kepada otak merupakan proses ketiga. Proses keempat adalah otak memproses rangsangan tersebut dalam bentuk pemahaman atau memahami bacaan, atau justru otak menafsirkan rangsangan yang diterimanya. Proses terakhir adalah otak merespon informasi untuk dikritisi secara aktif dan pasif. Respon pasif adalah respon yang ada di dalam individu dalam bentuk memikirkan atau respon tertampak. Sedangkan respon aktif adalah respon yang terlahirkan dalam bentuk tulisan atau lisan atau respon tampak. Jenis proses membaca menurut Harja Sujana dan Mulyati. Proses membaca ada 5 macam, yaitu proses psikologis, proses sensoris, proses perseptual, proses perkembangan, dan proses pengembangan keterampilan. Yang pertama, proses psikologi. Menurut Haris, proses psikologi dalam membaca terdiri atas faktor yang paling penting yaitu inteligensi umum. Karena faktor tersebut merupakan angka rata-rata perkembangan mental yang banyak tingkatannya, maka kaitannya dengan faktor-faktor lainnya sangat jelas. Witty dan Koppel pun mempunyai pendapat yang serupa. Mereka berkesimpulan bahwa seseorang yang memiliki IQ di bawah 25 biasanya tidak pernah mencapai kematangan mental yang layak untuk belajar membaca. Sedangkan IQ di bawah 50 akan mengalami kesulitan dalam materi bacaan abstrak dan materi-materi lainnya yang sukar. Yang kedua, proses sensoris. Apapun yang dapat kita katakan tentang membaca tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa awalnya membaca merupakan proses sensoris. Isyarat dan rangsangan untuk kegiatan membaca itu masuk lewat telinga dan mata, sedangkan rangsangan huruf Braille masuk melalui syaraf jari. Betapapun cerdas, mantap, dan siap jiwanya seorang anak, tidaklah mungkin bisa belajar membaca jika dia tidak mampu mengenali rangsangan materi.
Penjelasan tersebut tidak berarti bahwa anak-anak yang cacat tidak akan dapat belajar membaca. Anak-anak mempunyai alat kompensasi yang sangat banyak. Tidak pula dapat dikatakan bahwa ketunawicaraan dan ketunarunguan semata-mata merupakan penyebab kegagalan membaca. Proses perseptual. Proses perseptual berkaitan erat dengan proses sensoris yang dimulai dengan melihat, mendengar, mencium, mengecap, meraba, tetapi dalam kegiatan membaca hanya meliputi dua aspek, yaitu melihat dan mendengar. Verman 1962 menjelaskan bahwa proses perseptual dalam membaca terdiri dari 4 bagian. 1. Kesadaran rasa visual. 2. Kesadaran persamaan pokok untuk mengadakan klasifikasi umum kata-kata. 3. Klasifikasi lambang-lambang visual untuk kata-kata dalam kelas umum. 4. Klasifikasi kata-kata yang dilakukan dengan jalan menyebutkannya. 4. Proses perkembangan. Membaca pada dasarnya merupakan proses perkembangan yang terjadi sepanjang hayat seseorang. Kita tidak tahu kapan perkembangan mulai dan berakhir. Namun demikian, kita tahu bahwa kesehatan seorang ibu yang rentan menyusui waktu mengandung akan atau berbagai komplikasi yang terjadi waktu bayi lahir pastilah akan berakibat untuk kemampuan membaca anaknya. Kita tahu bahwa anak-anak tertentu mempunyai kesiapan mental yang lebih membaca lebih cepat daripada anak-anak lain. Ada pula anak-anak yang memiliki kesiapan sangat dini pada usia 4 hingga 5 tahun. 5. Proses perkembangan keterampilan. Telah dijelaskan secara lebar bahwa membaca itu merupakan latihan sangat kompleks dan tergantung bermacam-macam faktor. Sebagai faktor sifat, proses perkembangan keterampilan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Keterampilan objektif. Perkembangan keterampilan membaca itu bersifat objektif. Hal tersebut dipandang objektif karena dalam perkembangan tidak tergantung materi ataupun tingkatan akademis. Padahal seperti ini tidak mempunyai arti penolakan terhadap adanya keterampilan membaca dalam proses yang sangat erat kaitannya. Keterampilan itu mempunyai sifat berlanjut.